Soalnya apa? Soalnya ini malam Lailatul Qadar. SDM yang ada di kompetisi sekarang tiba-tiba kita bisa bersaing di level dunia, pasti nggak bisa. Level nanti di Piala Dunia babak belur kita nggak Nah, untuk mengantisipasi supaya kita nggak babak belur nanti di Piala Dunia, kalau misalkan ini Anda kita lolos, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Kita ternyata invasi pelatih asing itu sudah tidak dibatasi di Liga 1 ini. Salam olahraga, Sobat Berita Jatim. Kembali lagi bersama saya, Kuntoro Ridho Astomo, di program Berita Jatim Sport, mengulas tentang isu terhangat seputar dunia olahraga. Dan bulan ini kita sedang dibuat menunggu-nunggu sejarah apa yang akan kita ukir di timnas kita yang saat ini sedang menggapai asa untuk lolos ke putaran final Piala Dunia tahun depan. Bulan ini ada dua pertandingan yang sangat krusial. Kita akan menghadapi Australia dan Bahrain tanggal 20 dan 25 Maret nanti. Dua pertandingan ini akan menjadi kunci apakah kita akan bisa menambah poin-poin untuk bisa memperbesar peluang kita ke Piala Dunia 2026. Nah, sejauh apa peluang kita untuk lolos ke Piala Dunia dan sudah siapkah kita untuk bisa tampil di Piala Dunia 2026? Kita akan ulas hari ini, dan tentu saja saya tidak sendirian. Saya akan ditemani rekan saya, reporter olahraga Berita Jatim, Mas Apridio Ananta. Dan yang menarik, kita juga kedatangan dua narasumber yang sama-sama football entusias, wartawan senior, dan seorang analisa sepak bola nasional yang ternama di Jawa Timur. Yang pertama Pak Dimam Abror Jurait. Selamat siang, Pak. Ya, sehat Pak Abror. Sehat, Mas Gun. Dan yang kedua, saudara kita satu rumput hijau, saudara Muhammad Ali Mahrus. Siang. Siang, Mas. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Legend Askring. Founder. Oke, kita langsung saja. Kita ke Pak Abror. Pak Abror, kalau melihat timnas kita saat ini yang sedang berjuang nanti tanggal 20 sama 25, sejauh mana potensi kita untuk bisa lolos ke Piala Dunia, sejauh mana? Peluangnya kita seperti apa? Ya, jadi timnas ini nanti menghadapi Australia itu istimewa, Mas Gun, sama Mas Berido. Soalnya apa? Soalnya ini malam Lailatul Qadar. Iya. Ini yang nggak dihitung ini. Angle lain. Orang lihat teknis, kalau saya ngelihat ini malam Lailatul Qadar, gitu. Jadi kayak Pak Haji Kevin Verdong kayak gitu ya. Oh, gitu. Doanya suruh yang lebih banyak. Wah, Haji Orat Mangun. Orat Mangun. Jadi biasanya bal-balan di Indonesia itu latihannya gak sepiro, ndonga sing akeh. Oh iya, betul. Gitu kan. Jadi contoh aja ini. Masuk. Ya. Ini bener nih kisah nyata ini. Seorang pelatih di Indonesia, pelatih senior, kalau mendapatkan tawaran kontrak dari satu klub, ya misalnya klub divisi utama misalnya waktu itu ya. Dia misalnya dapat tawaran, coach mau melatih di sini. Nah, itu kalau di Indonesia tidak ditanyakan nanti pemainnya siapa saja. Yang ditanyakan pertama apa? Sopo bagian non teknis. Gitu. Jadi, nah karena itu dialog kita ini ya kalau Ali ngomong soal teknis, saya lebih baik ngomong soal non teknisnya ini. Jadi kalau kita pertanyaannya itu selalu kan, Indonesia ini bisa nggak lolos ke 2026? Ya, itu sangat mungkin saja ya. Kita melihat geopolitik sepak bola internasional ini kan, Indonesia ini lagi menjadi hype ya istilahnya ya. Nah kemudian ada Pak Erick Thohir yang sohib dengan
Infantino, ya kan. Kemudian pasar sepak bola Indonesia yang luar biasa ini, football antusiasnya sangat besar. Ini seksi ini bagi FIFA, gitu kan. Nah, karena itu kemudian ini akan menjadi faktor non teknis tadi yang mendorong Indonesia mungkin bisa lolos di Piala Dunia, gitu kan. Karena tadi itu pertimbangan pasar tadi. Nah, tapi kan kita harus pertanyaan sekarang apakah secara kultur, ya, infrastruktur, budaya sepak bola kita ini sudah siap apa enggak. Nah, sekarang di mana-mana kita lagi budaya instan. Jadi di sepak bola pun ini instan. Ya apa caranya pokoknya cepat nang Piala Dunia gitu. Kan gitu. Yang kita lihat sekarang kan seperti itu. Tapi infrastrukturnya, base-nya ini udah siap apa enggak? Ini yang gak sebenarnya sing reken gitu. Tapi Pak Bro, ada istilah gini. Ada beberapa orang itu punya mindset seperti ini. Wis nggak ngurus nanti nang Piala Dunia kaya apa sing penting saiki lolos dhisik. Seperti itu. Jadi nanti saat Piala Dunia kita ketemu Argentina, kita ketemu Brasil, itu urusan belakang. Gak babak belur, terserah nanti. Yang penting sekarang ini posisinya kita harus penting lolos. Ini kan ibaratnya sejak kita Hindia Belanda, ini kan baru pertama kali kalau misalkan kita lolos seandainya. Nah, ini kan juga secara besar kita. Ya kan? Iya. Ya berarti 2 kali kita lolos Hindia Belanda. Ini kan juga Hindia Belanda juga ini sekarang. Iya. Tercatat 2 kali. Ya tadi itu, makanya menurut saya, kalau saya nggak ada orang yang nggak kepengen lihat Indonesia tampil di Piala Dunia. Tapi coba kita lihatlah negara-negara yang baru 1 atau 2 kali atau 3 kali masuk di Piala Dunia. Mereka kan sudah tertata dulu base-nya. Tetangga kita misalnya Korea Selatan, kemudian Jepang, Australia juga ya, sebagai pendatang-pendatang baru, mereka basicnya pengelolaan sepak bola nasionalnya kan sudah matang gitu. Jadi kan di mana-mana kan ini kan teorinya kan bab 1 ya kan, bahwa timnas itu hasil dari kompetisi. Sementara kita timnas hasil dari naturalisasi. Iya. Tapi kalau Bro, kamu kalau misalkan tahu dengan kondisi seperti ini, seberapa yakin kamu Indonesia akan lolos Piala Dunia? Sebetulnya kan saya sepakat dengan apa yang dibilang Pak Bro. Secara normal kan kita perbaiki dulu basic kita. Baru nanti itu akan menghasilkan prestasi yang salah satu diantaranya pasti kita semua pengen lolos ke Piala Dunia. Tapi di pihak PSSI kan mereka mungkin realistis. Nah, ini nggak mungkin ini dengan SDM yang ada di kompetisi sekarang tiba-tiba kita bisa bersaing di level dunia, mesti nggak bisa. Level Asia pun kesulitan gitu. Jadi diambillah jalan pintas instan tadi yang dibilang Pak Bror, yaitu mendatangkan atau memberikan KTP kepada pemain-pemain yang keturunan, dan itu memang sesuai undang-undang, tidak ada masalah. Itu memang sah, dan di belahan dunia manapun juga akan ada seperti itu. Tapi selama ini juga yang kita terus suarakan adalah bagaimana untuk menyeimbangkan antara program naturalisasi itu dengan pembinaan yang ada di lokal kita. Jangan sampai kewenceng banget ini di naturalisasi, tapi yang urusan pembinaan di kompetisi kita mulai grassroots sampai yang paling atas itu nggak sebanter, nggak sekenceng yang di. Betul. Kalau saya sering kali mengandaikan sama-sama jalan di jalan raya yang mulus gitu. Yang naturalisasi ini naiknya nyebut merek BMW, tapi yang pembinaan lokal kita naik sepeda pancal. Ini kan nyampenya nanti nggak sama. Jadi mestinya ya mesinnya harus sama mestinya, biar tujuan grand design besar itu ya maksimal nanti dari program ini. Yang naturalisasi juga jalan oke. Pembinaan juga oke, nanti hasilnya maksimal. Ini kalau enggak kan, karena ada masalah. Ini yang statement Pak Erick Thohir juga, bahwa beliau pernah bilang kalau tidak salah seperti ini intinya. Naturalisasi itu kan ada aturannya, hanya maksimal mentok sampai kakek nenek. Jadi buyut itu kan nggak bisa dinaturalisasi. Jadi estimasinya itu 10 tahun ke depan kita ini sudah akan kehabisan pemain keturunan yang bisa kita naturalisasi. Nah, jadi kalau kita mau sampai kapan ini mengandalkan? Makanya kata Dani,
kita dibalik, pemain-pemain senior bawa ke sini menjadi induan. Jadi itu yang harus dipikirkan. Maka kalau sekarang kita kenceng banget di naturalisasi, oke lah, itu memang untuk jalan pintas, untuk cita-cita bersama untuk tampil di Piala Dunia. Tapi secara jangka panjang, ya tetap pembinaan ini yang harus digencarkan. Jadi kalau sekarang misalnya kita mulai serius di usia 10, maka belasan tahun mungkin kita bisa bilang kita panennya itu ya masih 15 tahun ke depan baru panen, nggak ada yang istilahnya instan di pembinaan. Jadi memang harus bertahap dari U10 sampai senior. Jadi itu selaras sebetulnya dengan yang dikatakan Pak Erik bahwa 10 tahun ke depan kita akan sudah kesulitan untuk mencari pemain keturunan. Jadi untuk menutup itu ya pembinaan yang harus dimulai kapan? Ya sekarang. Gitu. Tapi misalkan mulai sekarang apa nggak sudah terlambat sebenarnya Pak Ali? Ya, terlambat sih udah 20 tahun lalu pun udah terlambat. 20 tahun lalu. Kita progres perbedaan dari yang dulu dengan sekarang ada naturalisasi gimana sekarang? Harus diakui juga bahwa PSSI sudah bikin perbaikan di kompetisi. Misalnya sejak beberapa tahun terakhir ada EPA, U16, 19, 20, kemudian di Liga 1 sudah ada VAR dan lain-lain. Tapi kan itu belum menyentuh akar persoalan kita misalnya. Misalnya ya kita bicara, Pak Abdul pasti jauh lebih paham lah, pernah berkecimpung di Asprof soal SSB aja. Bagaimana soal pencurian umur, bagaimana dari kecil SSB itu sudah dipaksa untuk juara. Bagaimana SSB mau ikut kejuaraan aja harus ngebon SSB yang lain biar menang. Hal begitu kan dasar banget yang dari kecil itu sudah nggak benar gitu. SSB kan kalau menurut Mat Halil kawan kita itu, ya udah kita SSB itu kita ajarin aja cara nendang yang benar, berulang basicnya, positioning yang benar. Ya, itu mestinya lebih ke situ gitu. Jadi kan sekarang nggak seolah-olah SSB kalau turnamen tanding harus juara. Belum lagi kalau urusan supporternya, orang tuanya, mak-maknya yang di pinggir lapangan, anaknya berantem malah gaprok. Malah lanjut sikat gitu. Saya sering mendengar, saya hobi banget melihat turnamen usia muda gitu. Ada pemain anak-anak kita yang masih usia belia banget itu berantem gitu di lapangan, nggak dipisahin, malah dikompor-komporin. Ini mohon maaf, tim pelatihnya kurang agresif, kurang reaktif untuk segera memisahkan. Tapi malah yang di pinggir lapangan seolah-olah ngompori. Nah itu kan hal-hal basic seperti itu misalnya harus disentuh juga oleh federasi gitu untuk diperbaiki. Dan ini memang tugasnya sangat berat banget. Apalagi Indonesia kan sangat luas begini. Tapi kalau misalkan ini tahun ini kita andai saja kita lolos ya, kita berharap lolos, muka-muka lolos. Dan ini akan jadi pemicu baik di tingkat grassroots atau sampai di semua level. Ini memicu kita untuk, artinya kita punya level sendiri, standar sendiri, bahwa untuk bisa masuk ke tim nasional standarnya seperti ini. Betul. Ya kan? Nah, kira-kira ini juga sebagai salah satu poin saat kita lolos ke Piala Dunia, ini akan jadi poin bagi PSSI untuk bisa meningkatkan, mendongkrak pemain lokal kita lah, untuk bisa menggantikan pemain-pemain di baru mendatang. Kalau itu otomatis ya, kalau itu pasti itu akan menjadi trigger lah bagi semua pihak, sebagai stakeholder sepak bola kita, bahwa kita ini punya potensi sebetulnya. Terlepas itu sementara ini kita masih mengandalkan para pemain keturunan. Nah, tapi kan kalau kita benar-benar bisa mencetak sejarah lolos Piala Dunia, itu akan memicu anak-anak kecil kita untuk menetapkan mimpinya. Wah, aku pengen menjadi pemain sepak bola, aku ingin tampil di Piala Dunia. Itu secara itu ya, dan secara bisnis itu pasti juga seperti yang Pak Abdur bilang, potensinya besar banget. Belum urusan penjualan jersey, belum urusan lain-lain. Pasti nanti akan bermunculan banyak SSB, banyak bermunculan akademi-akademi kalau itu bisa terbukti kita lolos ke Piala Dunia. Kalau menurut Pak Abdur, kira-kira nanti kalau misalnya kita lolos Piala Dunia, apa yang terjadi sama Indonesia nanti, Pak Abdur? Kalau menurut gambaran Pak Abdur? Kalau saya melihat yang pertama pasti dari segi marketing ya. Pasti akan luar biasa lah orang-orang Indonesia yang akan datang ke Amerika. Ya, pasti itu. Karena kita tidak bisa membayangkan lah di Indonesia ini, timnas sekarang main di
GBK itu pasti Kalau lolos Pak Bro selalu- sudah pesen tiket, Pak. Ya kalau saya nanti bolang saja atau bonek saja ke Amerika. Nah, saya melanjutkan tadi yang disampaikan oleh Ali ya soal naturalisasi. Ini kan bukan proyek sekarang, dari dulu kita sudah ada, tapi kan hasilnya nggak kelihatan, hampir nggak ada hasilnya. Hampir nggak ada hasilnya. Karena apa? Karena kita comot gitu saja kan. Kita tidak menata basicnya tadi. Sehingga kemudian seorang Ahmad Dhani meskipun guyon sekarang menjadi viral. Kalau tadi kita kan kakek, ya maksimal kakek kan, Sama nenek. maksimal kakek nenek kan. Sehingga kata Dhani kalau kehabisan ya bibitnya dibawa ke sini, indukannya ya kan. Jadi pemain-pemain yang sudah askring dibawa ke sini kemudian dikawinkan sama perempuan Indonesia. Nah ini kan reaksinya luas, oh Ahmad Dhani kok direken kan, saya bilang gitu ya kan, nggak usah direken, gitu kan. Tapi akhirnya kan ini menjadi concern kita bersama. Nah, kalau tadi disampaikan bahwa di Liga 1 maupun Liga 2 itu sudah ada perbaikan-perbaikan, memang iya ada. Tetapi kalau saya melihat, kebetulan juga kemarin waktu kita lihatlah ya di PON kemarin di Aceh ya, kejadian seperti itu, pemain-pemain muda ya yang bermain di sebuah kompetisi nasional, dia sangat kaget ketika kemudian pengadil wasit di lapangan itu tindakannya seperti itu. Anak-anak muda seperti ini dia shock betul, sehingga kemudian terjadi tindakan sampai wasit dipukulin. Dan apa yang dilakukan oleh PSSI, anak ini diskorsing mungkin seumur hidup ya, dan dianggap masalah selesai gitu. Saya sungguh sangat prihatin, saya kebetulan kan kita ada di sana melihat hal begitu itu. Nah ini belum ada perubahan. Hal yang seperti ini kan yang saya bilang tadi, secara kultur kita tidak siap. Tapi kalau kemudian Indonesia akan tampil di sana, supporter Indonesia akan sangat kelihatan fanatik di Amerika, belum lagi TKI yang ada di Amerika pasti akan terlihat antusias. Tapi Crowd-nya tidak berbanding dengan yang di generasi yang bawah untuk infrastrukturnya. iya, infrastruktur di bawah itu yang menurut saya memprihatinkan. Belum ada. Mas Ali lihat aja kemarin kompetisi Liga 2, ya kan masih sama ketika ada satu tim yang merasa dirugikan, dan kita tadi itu kita lihat lagi kan Sopo. Ini belum bicara Liga 3, Liga 4 ya. Jangan iya, kita itu Pengawasannya nyaris. hampir nggak ada kan. Jadi nah ini maksud saya itu Pak Erik memang dia asik lah di level internasional nih, karena dia levelnya memang di sana ya, dia teman-temannya dia di FIFA itu banyak, di Eropa banyak, jaringannya masih sangat kuat. Tetapi tolong jangan lupa, ini sangat penting bagi saya. Ya seolah-olah kita ini sudah melambung ke mimpi, ketika kita kemudian Piala Dunia selesai kita ngelilir lagi, pancet aja gitu. Nah ini yang maksud saya tadi dibilang Ali, jangan sampai ojo sampai sepeda lah, ojo sampai bandingannya itu, paling enggak itu kita tetap ada keseimbangan. Nah resource yang di spend oleh Pak Erick Thohir itu kan besar ya, kita nggak tahu berapa, tapi sebenarnya di dunia internasional sepak bola ada kontrak yang dibuka, ada yang undisclosed kan, biasa lah itu, undisclosed itu biasa. Tapi kan kita tetap kepengen tahu juga kira-kira kalau sejumlah itu dipakai tadi oleh Ali bilang, membuat akademi gitu misalnya, setiap tim Liga 1 ini dikasih anggaran wis kontak kayak 10 miliar nggak ya akademi, kita kasih bikin lapangan latihan yang standar, kita kasih kurikulum yang namanya, aku nggak pernah dengar lagi kurikulum apa? Philadelphia. Iya Philadelphia gitu. Berubah lagi katanya. Enggak ada, berbeda lagi. Gitu filosofi sepak bola Indonesia itu. Nah, kalau kemudian itu ya kita uji coba dulu 18 tim yang di Liga 1 kita kasih akademi masing-masing, ya kan, standar lapangannya bagus, kemudian kurikulumnya bagus. Tadi yang dibilang ini mungkin nggak kelihatan 15 tahun, tapi ya 10 tahun kelihatan nanti kan, kalau anak-anak umur 15 misalnya akademinya itu kan 10 tahun nanti sudah kelihatan, paling nggak di level Asia Tenggara kita sudah kelihatan. Nah ini yang kita harapkan juga tadi itu, aja sampai situ nih mancal, situ nih ya pakai turbo. Nah Pak Erick Thohir apakah dia memikirkan ini yang saya nggak tahu. Tentu saja Exco ini yang harus memikirkan ini. Tapi kalau ngobrol soal antara siap nggak siap,
kita lolos ke Piala Dunia sebenarnya kita siap apa enggak sebenarnya? Kalau dibilang siap pasti siap karena memang ini Pak Erik dan PSSI menyiapkan ini dengan serius banget. Buktinya dari 2022 sampai sekarang itu ada 22 pemain keturunan yang menjadi WNI. Itu kan bukti sangat serius ini. Itu baru dari 2022 loh, belum kita menarik yang dari generasinya Gonzales, Kim Jeffrey Kurniawan dan lain. Jadi itu bentuk keseriusan PSSI untuk membentuk kekuatan timnas kita yang pengennya sih bersaing di level dunia. Tapi kan sementara ini kan kita bisa lihatnya bersaing di Asia saja masih seperti ini ya. Buktinya di posisi sekarang kita sama Jepang sama Korea aja masih jauh, gapnya itu jauh banget. Kita bisa lihat sendiri lah bagaimana cara bermain timnas Jepang, Korea, kemudian dibandingkan timnas kita gitu, levelnya belum 11-12, belum, masih 11 kita sama berapa lagi kan begitu. Tapi kalau soal bicara serius, pasti serius banget, dan seperti yang dibilang Pak Blur ini pasti tidak murah biaya ini, pasti larang banget dikit pasti. Tapi kan tadi itu ada yang dibuka, ada yang tidak dibuka, dan itu ya memang hak mereka untuk seperti itu. Nah ini untuk menutup statement orang bahwa yang penting kita lolos dulu, entah nanti di Piala Dunia babak belur kita nggak Nah untuk mengantisipasi supaya kita nggak babak belur nanti di Piala Dunia, kalau misalkan ini nanti kita lolos nih, kira-kira apa yang harus kita lakukan Pak Bro? Saya belum melihat ya, kalau kita lihat yang naturalisasi itu kan pemain-pemain yang kastanya kan masih tier 2. Kasta tier 2 ya. Di Belanda pun ya kecuali J.I.J. kemudian Copenhagen, Kevin Dix, kan lainnya kan ya Elkan Bagot juga ya masih milik grup ya. Tetapi selebihnya kan masih jauh lah dari level Eropa, sehingga harapan kita untuk misalnya bisa bikin kejutan ya agak sulit. Tentu saja kita bermimpi seperti Maroko. Maroko kan beda ya, karena Maroko itu sudah terintegrasi dengan Eropa, sehingga pemain-pemainnya itu merumputnya di Spanyol, di Itali, sehingga kemudian Perancis ya, karena hubungan kulturalnya yang di masa lalu di kolonialisme kan, sehingga kemudian pemain-pemain Maroko ini sudah mateng begitu dia memperkuat negaranya, itu dia levelnya mereka sudah level-level kelas tier 1 di Eropa kan. Tapi kita kan masih jauh, dan tadi itu yang kita harapkan apa sih nanti itu di situ di Piala Dunia, akan satu tim yang mungkin secara teknis kita jauh dari level yang tier 1, tetapi dia punya semangat, dia punya rasa kebersamaan yang kuat, sehingga kemudian dia kolektivitas tim ini yang kita harapkan bisa menjadi kekuatan kita. Tapi kan dengan mereka rata-rata bermainnya di luar, kemudian juga tidak pernah ya secara secara kultur dia juga kebanggaannya sebagai orang Indonesia ya, kita kan juga belum melihat seberapa tebal mereka ya, sehingga kemudian nggak bisa nih dibandingkan dengan Maroko yang kemudian bisa mengalahkan Spanyol yang notabene adalah induk mereka sendiri ya kan, pemain-pemainnya ada yang lahir di Spanyol, berkompetisi di Spanyol, tapi kemudian bisa mengalahkan Spanyol masuk sampai di perempat final. Ini ya kita lihat kualitas pemainnya belum, di Indonesia masih jauh. Jadi kalau kita just for the sake of Piala Dunia, ya kalau menurut saya ya kita jangan sampai dipermalukan lah. Kemudian masa skornya nanti seperti iya kan gitu. Ini kan yang harus kita jaga. Insya Allah lolos tapi gak iso. Terus kemudian ini kalau misalkan ini kita berandai-andai Pak Bro, kita berandai-andai Bro. Kalau kita misalkan lolos ke Piala Dunia, kita harapannya kan seperti tadi yang sampai Pak Bro, jangan sampai malu-malukan. Target realistisnya apa? Kalau misalkan ini satu grup kan kita nanti kalau misalkan ini kita ngomong berandai-andai aja. Andai-andai kita masuk Piala Dunia, kita juga nggak mungkin masuk di pot 1 kan, kita pasti pot paling bawah. Pot terakhir. Paling elek lah. Berapa? 4 ya? 4 ya kan. Pasti kita nggak menutup kemungkinan akan ketemu sama Argentina, Jerman, Brasil, Prancis, Itali. Target realistis lah kalau kita ada di Piala Dunia. Ya kita juga harus realistis lah ya. Harus dapat poin lah. Minimal dapat ya seperti yang dibilang Pak Abdur, paling enggak ya cok ngisi-ngisi lah gitu ya. Paling
kalah ya jangan kalah dengan skor yang gede Memalukan. banget gitu kan. Ya jangan kayak skornya Askring lah Pak. Gitu. Tapi kalau minimal bisa dapat poin lah gitu. Nggak kalah semua dari pertandingan yang kita ikuti pasti itu akan monumental banget ya. Indonesia mendapat poin perdana di Piala Dunia karena waktu masih pakai India Belanda tahun 38 itu kan kita kalah sama Hungaria 6-0 ya. 6-0. Jadi belum dalam sejarah sampai sekarang itu Indonesia belum pernah dapat poin di Piala Dunia. Jadi kalau tiba-tiba besok kita bisa nyuri aja 1 poin gitu, pasti itu akan monumental banget, itu bersejarah bagi kita. Dan ada satu hal lagi Pak Gun, ini kan beberapa pemain naturalisasi kan sudah ada yang menyuarakan bahwa kalau kita lolos Piala Dunia nanti pasti akan banyak lagi pemain keturunan yang sebetulnya itu ogah-ogahan itu akan ikut karena tampil di Piala Dunia itu kan prestisnya tinggi sekali. Itu yang bilang beberapa pemain yang sekarang sudah menjadi WNI itu, mereka bilang seperti itu, dan nanti akan kejadian begitu Pak Gun. Itu secara otomatis juga kalaupun grade-nya pemain dia grade-nya atas bagus, ya pasti akan dilirik juga oleh PSSI untuk dijadikan kekuatan tambahan. Itu kalau lolos loh ya. Kalau enggak ya Pak Erik harus bekerja untuk lebih keras lagi, karena kan Pak Erik selain menyebut Piala Dunia 2025 kan sebetulnya target jangka yang lebih agak mundur lagi kan 2030 sebetulnya dikejar Pak Erik. Mungkin contoh-contoh pemain seperti Jan Madsen itu ya. Sekarang ini kan dia masih menunggu panggilan dari Belanda tapi belum ditunggu-tunggu. Kalau misalkan kita lolos Piala Dunia, dia mungkin nggak berpikir lagi, pasti akan mungkin mereka yang ngelamar gitu. Iya. Ya, bisa jadi. Bisa jadi. Karena dengan tampil di Piala Dunia kan value mereka akan naik. Iya, pasti kita lebih tinggi. Betul. Tambah seksi lagi kan timnas kita. Tapi nanti kan bakal jadi bumerang ke talenta-talenta lokal. Nanti mungkin bisa semakin menggerus eksistensi mereka. Mungkin semakin minder atau semakin nggak punya jam terbang nanti ke internasional. Saya ngamati ya, misalnya Pak lagi Kuntoro kamu lihat sekarang di Liga 1 ya, dari 18 tim, 18 tim. 18. Itu yang pelatih lokalnya itu hanya berapa loh sekarang? Ya, orang-orang yang bagus seperti Aji ada sudah nggak kebagian. Ya, paling sekarang siapa? Tinggal Imran Renal. Itu pun karena Askring, karena kampungnya kan. Iya, di Malut, balik ke Malut kan. Hendri Susilo di. Sudah nggak ada Pak Bro. Hendri nggak ada juga. Coret juga. Lama ya. WCP. Liga 2. Tinggal Imran aja, tinggal Imran di Malut. Iya kan? Iya. Coba bayangkan. Ini kan apakah dipikirkan oleh PSSI bahwa kita ternyata invasi pelatih asing itu sudah tidak dibatasi di Liga 1 ini. Gitu, sehingga kemudian kalau kita mau bicara mengenai transfer of knowledge atau transfer of technology ya, dengan pelatih-pelatih kita ditempelkan kepada Patrick Kluivert, ya tapi kemudian di dalam negeri sendiri dia nggak punya kesempatan gitu. Ini begitu saya lihat daftar ini, loh ini kayak gini, ini kan apakah PSSI memikirkan mengenai hal ini? Ya mungkin bagi orang ya kembali lagi kita ya udahlah kita cari pelatih asing aja karena pelatih lokal kualitasnya juga belum nututi lah gitu ya, nggak nututi sampai kualitas pelatih asing. Nah ini kan harus kita pikirkan. Kalau kemudian ini nggak ada yang memikirkan, kita buka terus ya 18 tim ini semuanya akan pakai pelatih asing. Dan kemudian pelatih-pelatih kita yang sudah susah-susah sekarang berapa banyak sudah punya AFP ya, pro, dan juga nganggur. Pelatih-pelatih kita yang bagus seperti Aji Santoso juga nggak muncul sekarang, ya kan? Sehingga ini harus menjadi pemikiran kita bersama, karena kita mikir Piala Dunia tapi kemudian ternyata di kompetisi kita ini tidak ada yang memikirkan. Ini ada satu pelatih yang pernah ngobrol sama saya tapi nggak mau dikutip Pak Bro, tidak mau disebut namanya. Misalnya ini meneruskan yang statementnya Pak Bro barusan. Misalnya ya pelatih yang sebelumnya berhasil membawa EPA U20, U18, U16 juara, menurut kawan kita yang berlisensi pro itu mestinya dikasih kesempatan untuk paling enggak itu menjadi asisten pelatih di timnas U16, yang juara U18 itu di timnas U18,
di timnas U20 itu ditariklah menjadi asisten ini kan selama ini belum pernah terjadi Pak Bro. Itu keluhan dari teman-teman pelatih sendiri di kita bahwa setelah seolah-olah mereka setelah membawa timnya menjadi juara itu tidak ada penghargaan buat mereka. Jadi kan selama ini kan kemarin zamannya Sinteyong kan juga tidak banyak pelatih-pelatih yang lokal kita kemudian ditarik menjadi asisten kecuali Nova Arianto ya. Hendaknya usulan dari kawan kita tadi itu ya diberi penghargaan lah pelatih yang telah berhasil menjadi juara EPA, juara EPA U16, 18, 20 itu ya diberi kesempatan lah untuk masuk tim kepelatihan di timnas 16, timnas 19, 20 itu biar knowledge mereka juga bertambah gitu. Mungkin itu salah satu agenda Pak Erick Thohir untuk memasukkan 2 pelatih lokal kita sebagai asistennya Patrick Kluivert. Mungkin salah satunya itu, Pak Bro. Ya, kalau saya melihat sebenarnya ya, misal contoh kita aja lah di Persebaya gitu kan. Sekarang juga dengan pelatih asing saya lihat juga ya begitu-begitu aja. Waktu saya ngelihat malah ketika Uston megang ya berapa kali pertandingan. Kan kalau menurut saya Uston ini bagus, punya bakat gitu loh. Tetapi kan tadi itu kita sendiri aja nggak percaya, siapa yang akan percaya dengan pelatih kita. Tapi sekali lagi ya, memberi kesempatan kepada pelatih-pelatih lokal dan mungkin ini harus ada kebijakan dari PSSI atau dari Liga ya, bahwa tadi itu apakah pelatih-pelatih lokal itu diberi kepercayaan di level apa atau karena di usia ya, kompetisi yang di usia muda, tetapi kan tetap harus ada jenjang yang jelas bahwa pada akhirnya nanti pelatih-pelatih lokal ini harus bisa mendapat kepercayaan untuk ya pasti timnas lah. Meskipun sekarang kalau di liga aja tidak ada yang mendapat kepercayaan ya pasti sulit untuk dia naik ke timnas kan. Berarti regulasi di liga harus ada perubahan, Pak Bro. Kayak misalkan soal pemain asing, pengurangan pemain asing. Karena kan kemarin sempat waktu eranya Coach Shin itu kan dia sempat mengaku kekurangan striker yang nggak ada striker karena hampir rata semua tim itu pakai striker asing. Nah kalau misalnya kita kurangi misalkan pemain asing dengan menambah jumlah pemain lokal yang main, otomatis kan kelihatan. Ya memang kalau kita ini sepak bola itu pasar terbuka ya, ini kan global market ya. Di Inggris pun coba kita lihat aja 4 besar ya, bukan pelatih Inggris nggak ada masalah gitu. Tapi kan tadi itu sudah ada desain yang jelas bahwa pelatih-pelatih nasional, pelatih lokal itu nanti akan bisa mendapatkan kesempatan yang sama. Nah, kalau kita lihat di liga-liga Eropa ya udahlah balik lagi lah ke Inggris. Inggris kalau nggak kedatangan Arsene Wenger, nggak kedatangan pelatih-pelatih Prancis juga tetap hit and run kan. Tapi Inggris kemudian mendapatkan manfaat betul dari pasar global itu dan dia regulasinya jelas sehingga kemudian ya dia nggak apa-apa, nggak merasa bahwa harus pelatih timnas harus pelatih lokal enggak, tetapi kan kemudian Gareth Southgate juga membuktikan gitu bahwa dia bisa gitu. Dia bisa tidak harus pelatih asing. Karena apa? Karena dia lebih tahu, dia lebih memahami karakter pemain-pemain di Inggris. Nah, sementara kita kalau dengan di Liga 1 saja kita ini tidak ada pelatih lokal yang melatih di situ, kita penjenjangannya ini yang sangat-sangat sulit. Kalau soal pengurangan pemain asing dan enggak, kalau saya biarkanlah ini lokal global market ya. Yang penting tadi itu ini bisa memacu pemain-pemain kita supaya buktinya kan Rido juga sudah bisa ya levelnya sama JIJS juga bisa gitu. Artinya pemain-pemain kita punya potensi juga. Nah sekarang tinggal PSSI yang menjadi regulator itu menyiapkan regulasi yang bisa memunculkan bakat-bakat lokal baik itu pemain maupun pelatih. Oke. Kalau menurut saya nanti kalau misalkan timnas kita lolos ke Piala Dunia dan supaya kita nggak kalah sama Brasil sama Argentina, kita nggak usah, kita nolak main aja. Biar rekornya tetap kita nggak terkalahkan sama mereka, Pak. Ya kata Cak Lontong kan. Ya ilmu pakai Cak Lontong aja. Iya, kita pakai ilmu Cak Lontong aja. Nggak pernah dia kalah sama Brasil. Iya, berarti rekornya kan tetap terjaga. Tetap terjaga ya. Ya, tapi soal pelatih tadi Bro, saya menambah ini ada info yang menurut saya juga untuk memberdayakan pelatih lokal itu juga perlu adanya komitmen dari
pemilik saham atau owner klub-klub Pak Bro. Misalnya kalau owner klub kita itu percaya dan tidak silau dengan pelatih asing atau memang dari awal itu sudah tahu kondisi target tim saya ini akan seperti ini, jadi saya nggak perlu lagi nyari-nyari pelatih asing gitu. Tapi ini ceritanya lain lagi Pak Bro, di Liga 2 itu kan sudah ada aturan tidak boleh pelatih asing. Tapi beberapa owner klub menyiasatinya, memperkerjakan pelatih asing, tapi memasang pelatih lokal sebagai pelatih kepala. Ini kan itu sesuatu yang tadi itu yang tidak sesuai dengan apa yang dibilang Pak Bro, bahwa makanya di situ saya lihat perlu juga komitmen dari pemilik-pemilik klub untuk ikut ini membantu mengembangkan, memberdayakan pelatih-pelatih mengakali sebagai direktur teknik klub. Tanpa kita sebut nama klubnya pasti kita tahu lah klub mana saja yang seperti itu kan. Ada praktik-praktik begitu, sudah regulasinya sudah ada, tapi tetap saja dicari pintu-pintu lain untuk masuk itu ya. Ya boleh bal-balan Jawa. Oke Mas, Dio mau nambahin? Sudah. Oke, kayaknya kalau kita ngobrol soal timnas ini memang nggak ada habisnya Pak Bro. Kita tahu besok tanggal 20 kita akan lawan Australia sama Bahrain tanggal 25. Kita berharap kita dapat poin di Australia, walaupun targetnya 1, kita berharap 3 poin kan. Ya. Nanti karena kalau misalkan kita dapat 3 poin di Australia, kemudian kita dapat poin di GBK saat lawan Bahrain, pesta kita nanti saat menjamu Cina. Ya. Karena dengan total tambahan 9 poin, artinya kita sudah dapat 15, kita runner-up dan langsung ke Amerika. Kita harapannya kan seperti itu. Makanya saat ini ekspektasi warga sangat masyarakat sangat luar biasa dan rasa optimis kita untuk bisa lolos sangat tinggi. Makanya kita nggak tahu kira-kira nanti kita ini siap apa enggak ke Amerika, ke Piala Dunia tahun depan. Tapi yang jelas harapan kita kan kalau bisa kita lolos tapi nggak memalu-malukan kan gitu ya Pak Bro ya. Jangan sampai memalu-malukan. Minimal kalau kita juru kunci ya juru kunci dengan 3 poin lah, ya kan. Dapat poin lah. Dapat poin lah seperti itu. Tapi untuk bahas ini kita akan sambung lagi karena waktu kita sudah habis Pak Bro. Nanti kita lanjut ke segmen selanjutnya. Terima kasih Pak Bro, Mas Ali, Mas Dio. Sekian dari saya. Terima kasih Sobat Berita Jatim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam olahraga.